Cerita berlanjut. Sebelumnya Gu Xuanchen membuat arai teleportasi namun ia dikejutkan Qin Er yang membuat arai itu tidak terkendali, dan dia dipindahkan ke dalam air, ia bergegas berenang ke atas. Dan tak lama setelah itu ia sampai di permukaan, namun ia seketika terkejut melihat di depannya ada seorang wanita yang sedang ingin mandi. Wanita itu berteriak, "Dasar pencuri mesum," dan air di depan Gu Xuanchen membentuk seekor naga, dan terlihat wanita itu yang berniat menyerang Gu Xuanchen, "Dasar mesum, aku akan membunuhmu." Namun Gu Xuanchen dengan mudah melompat menghindari serangan itu, wanita itu melanjutkan serangannya dengan menggunakan pedangnya. Namun dengan mudah pedangnya ditahan Gu Xuanchen dengan dua jari, dan ia mencoba menjelaskan, "Gadis, itu semua salah paham, aku tidak tahu kamu ada di sini sebelumnya." Wanita itu membalas, "Salah paham? Kesalahpahaman macam apa yang membuatmu tiba-tiba muncul di area terlarang Sungai Suci Sekte Changlan ini?" Dan ia langsung berniat melanjutkan serangannya, namun ia tiba-tiba terdiam dan jatuh pingsan. Melihat itu Gu Xuanchen bergegas menangkap tubuh gadis itu dan berpikir, apakah itu serangan balik yang disebabkan oleh gangguan kedatanganku ini ketika dia sedang menggunakan sungai ini untuk berlatih agar bisa menerobos? Kalau begitu izinkan saya membantu Anda mengatur ki dalam tubuh Anda. Setelah beberapa saat Xin berpindah di aula Sekte Changlan, terlihat seorang yang bertanya. Jadi Tuan Gu tidak sengaja berpindah ke tempat rahasia sekte saya karena terjadinya kesalahan pada arai teleportasi yang Anda gunakan. Dia adalah Niu Tianmin, Patriark Sekte Changlan. Gu Xuanchen menjawab, "Tepat sekali." Dan ia bertanya kepada wanita yang ditemui Gu Xuanchen tadi yang diketahui bernama Wan Yu. "Wan Yu, Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Gu Xuanchen yang membantu Anda menerobos?" Info sebenarnya Gu Xuanchen di sini dia dipanggil Gu Santong, itu nama samarannya di tempat suci, tapi kita panggil aja dia Gu Xuanchen, oke? Wan Yu menjawab, "Ya ayah, memang dia yang membantu saya," dan ia mengingat kejadian sebelumnya, saat Gu Xuanchen membantunya berkultivasi. Dalam hati Niu Tianmin, meskipun kekuatannya tidak tinggi, dia bisa menerobos pembatas sungai suci sendirian dan membantu Wan Yu menerobos. Sejak berdirinya Sekte Changlan belum pernah melihat orang sejenius ini, mungkinkah dia datang secara kebetulan? Jika dia bisa bergabung dengan Sekte Changlan saya, itu akan sangat menguntungkan. Dan ia berkata, "Tuan Gu, meskipun iblis dan manusia telah berhenti berperang, situasinya masih belum jelas. Karena Anda adalah seorang kultivator biasa dan memiliki takdir pertemuan dengan sekte ini, bagaimana kalau bergabung dengan Sekte Changlan kami?" Bergabung dengan Sekte Changlan. Gu Xuanchen memikirkan tawaran itu. Wan Yu di sampingnya menjelaskan, "Tuan Gu, Anda tidak tahu, Sekte Changlan kami telah melindungi sungai suci selama beberapa generasi. Tempat ini bebas dari perang dua ras manusia dan iblis dan tidak pernah berpartisipasi dalam perang apapun, tidak ada yang lebih damai selain di sini." Itu sangat bagus dalam hati Gu Xuanchen. "Kakakku pasti berhasil kukirim ke persimpangan Gunung Beiyuang untuk bertemu ibu. Dan teknik Yin Yang Tianshu milikku ini sangat misterius, dan aku beruntung bisa menemukan tempat yang tidak terganggu di mana aku bisa berlatih dengan tenang." Niu Tianmin melempar sebuah token ke arah Gu Xuanchen. "Ini adalah token untuk para tetua Sekte Changlan, Tuan Gu cukup kuat, jadi Anda bisa menetap di Bailing Peak." Ia mengambil token itu dan berterima kasih. "Terima kasih Patriark Niu." Namun tiba-tiba dari belakangnya terjadi sebuah ledakan. Niu Tianmin berteriak, "Apa yang sedang terjadi di sana?" Dan ada orang tua yang terbatuk-batuk di kepulan asap dan menjawab, "Lapor Patriark, ini karena tungku alkemis di ruang pemurnian meledak." Dan terlihat tungku alkemis di ruang pemurnian hancur berantakan. Orang tua itu berkata, "Tungku alkemis ini tidak pernah diperbaiki sejak api surgawi padam 500 tahun yang lalu, ini yang ketiga kalinya meledak bulan ini." Niu Tianmin menanggapi, "Tungku alkemis ini adalah tungku alkemis yang didapatkan leluhur dari penguasa Sungai Suci 10.000 tahun yang lalu, dan dapat digunakan untuk menyempurnakan semua senjata sihir. Jika tidak bisa diperbaiki, saya benar-benar malu dengan para leluhur. Minta lebih banyak orang untuk menemukan cara memperbaiki tungku alkemis ini." Orang tua itu membalas, "Baik, saya akan mencari orang untuk memperbaiki tungku alkemis ini."
Setelah mengamati tungku alkemis itu beberapa saat, Gu Xuanchen menghentikan mereka. Tunggu sebentar, dari jalan menuju kesederhanaan, senjata ajaib terbaik adalah perwujudan dari jalan dan kehendak hukum. Tungku ini mengandung Taoisme paling murni, memperbaiki secara paksa hanya akan merusak kemurniannya. Dan ia menyalurkan energinya ke dalam tungku alkemis itu. Saya melihat bahwa ada lebih dari selusin keterampilan mantra yang berbeda dari kuali ini. Ini memang seperti diperbaiki, tetapi sebenarnya tidak masuk akal untuk memperbaiki dengan cara seperti ini. Orang tua itu seketika berteriak marah. Sungguh nada yang arogan menurut apa yang Anda katakan. Apa yang dilakukan para senior Sekte Changlan adalah untuk merusak tungku alkemis ini? Gu Xuanchen dengan santai menjawab. Ya memang begitu, Niu Tianmin menanggapi, Tuan Gu, apakah Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki tungku ini? Jika Anda bisa melakukannya, semua sumber daya sekte akan siap membantu Anda. Ia membalas, jika ingin memperbaiki perlu menyiapkan 6 bahan, cinnabar, biji, mika, tanah manis, besi cair, dan realgar. Niu Tianmin dengan cepat meminta orang tua di belakangnya untuk mencari bahan-bahan yang disebutkan Gu Xuanchen itu. Orang tua itu diketahui bernama Jiu Qing. Ia mengangguk dan berpikir. Dia tidak meminta menyiapkan bahan terbaik untuk memperbaiki tungku itu, tetapi hanya meminta hal yang paling biasa. Apakah anak ini benar-benar tahu cara memperbaiki alat sihir? Setelah beberapa saat semua bahan sudah dikumpulkan dan Gu Xuanchen langsung melakukan pemurniannya. Ia memasukkan semua bahan-bahan itu ke dalam tungku alkemis. Dan dari dalam tungku keluar energi merah yang meluap, hingga menimbulkan ledakan energi yang menyebar ke seluruh ruangan. Niu Tianmin seketika terkejut, apa itu bukan api biasa, tetapi api suci, dari leluhur sungai suci, yang disimpan di dalam tungku, itu benar-benar bisa melelehkan kekuatan hukum surgawi. Gu Xuanchen terus melakukan pemurnian, ia berteriak, jalan surga yin dan yang, mulai perbaikan, api di bawah tungku mulai bergejolak, dan tungku itu mulai diperbaiki. Jiu Qing seketika terkejut. Itu, tungku alkemis benar-benar menghasilkan energi spiritualnya sendiri, dan mulai memperbaiki tubuh tungku sendiri, jadi dia benar-benar bisa memperbaiki tungku itu sendirian. Dan tak lama setelah itu terlihat tungku alkemis yang sudah pulih sepenuhnya seperti tungku yang baru dibuat, dan di bawahnya terdapat api yang membara. Wan Yu seketika kagum melihat itu, astaga tungku benar-benar sudah diperbaiki, dan bahkan api surgawi juga sudah pulih. Dalam hati Gu Xuanchen, buku surgawi yin yang itu sendiri mewakili jalan surga tingkat atas, dan saya hanya perlu mengeluarkan kekuatan hukum yang sama dengan hukum senjata ajaib itu sendiri. Niu Tianmin tertawa, hahaha, orang tua ini tidak salah mempercayai orang, Jiu Qing di sampingnya menanggapi. Patriark, Penatua Gu sangat mahir di jalan surga, dan hanya melihat sekilas ia dapat memahami misteri di dalam tungku. Bagaimana kalau membiarkan dia pergi ke pengadilan sungai suci? Gu Xuanchen bertanya, pengadilan sungai suci apa itu? Niu Tianmin menjelaskan, sungai suci adalah sungai yang muncul di tempat suci tanpa alasan 10.000 tahun yang lalu. Sekte Changlan kami mengandalkan keuntungan sumber daya dari sungai suci ini untuk menjadi pihak ketiga yang mandiri dari dua ras manusia dan iblis. Sebagian besar sungai suci mengalir melalui wilayah Sekte Changlan, tetapi tidak sepenuhnya berada di dalam Sekte Changlan. Semakin dekat dengan sumber sungai, semakin banyak kekuatan hukumnya, tetapi anehnya sejauh ini tidak ada yang tahu di mana sumbernya. Oleh karena itu, Sekte Changlan akan mengirim orang ke Sungai Suci untuk menelusurinya setiap 30 tahun, untuk mencoba menemukan sumbernya. Gu Xuanchen bertanya, di mana para murid yang pernah pergi ke sana sekarang? Ia menjawab, para murid yang mencoba pergi ke sana, semuanya menghilang. Gu Xuanchen seketika terkejut. Dan beberapa saat kemudian di Sungai Suci, terlihat Gu Xuanchen yang berjalan menelusuri tempat di sana sambil berkata, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berkultivasi. Tidak heran sumbernya sungai suci ini tidak dapat ditemukan. Rupanya ada seseorang yang memasang teknik ilusi di sini, namun ia seketika terkejut, melihat sebuah arai yang melingkar di atasnya. Dalam hati Gu Xuanchen, untuk dapat membuat penghalang yang begitu kuat, keterampilan pembuatan arainya benar-benar luar biasa.
Dan ia melancarkan tebasan ke arah arai itu, namun serangan miliknya berbalik ke arahnya, ia bergegas menghindar, kekuatan pertahanan yang sangat hebat. Dan ia mencoba teknik lain. Jika dengan kekerasan tidak berhasil, dan muncul aura emas yang menyebar ke arah arai itu, lalu bagaimana dengan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan pertahanan milikmu? Aura miliknya mulai memasuki arai hingga membuat arai itu berlahan retak, dan tak lama kemudian arai itu hancur berkeping-keping. Sekarang aku seharusnya sudah bisa masuk bukan? Dalam hati Gu Xuanchen, dibungkus dengan kekuatan hukum lunak, arai itu bisa dipatahkan dengan satu pukulan saat beresonansi. Beberapa saat kemudian ia sampai di sebuah tebing, dan di ujung tebing terdapat sebuah portal, ia berjalan masuk ke dalam portal itu, dan sampai di sebuah bangunan. Dalam hatinya, Sungai Suci sebenarnya dibelah oleh ilusi, membentuk angka 8, pantas saja tidak ada yang menemukan sumbernya. Namun tiba-tiba ada sebuah cangkul yang melesat ke arahnya, ia berhasil menghindari serangan itu dan terlihat orang tua yang terbang di depannya dengan membawa cangkul di pundaknya. Kamu orang-orang dari Sekte Changlan, kenapa kau datang ke sini 10 tahun lebih cepat dari jadwal? Kau juga bahkan menghancurkan lingkaran sihir milikku yang cukup berharga. Dalam hati Gu Xuanchen, meskipun tidak ada fluktuasi kekuatan hukum pada tubuh lelaki tua ini, serangannya barusan sangat misterius. Kekuatannya jauh di atasku, dan dia tidak bisa diremehkan. Dan ia mulai menyapa orang itu, saya penatua Gu dari Sekte Changlan, merupakan sebuah kehormatan bisa bertemu senior. Orang tua itu menanggapi, demi bakatmu, aku akan melupakan kesalahanmu, sekarang ikutlah denganku. Mereka pergi ke gua tirai air, orang tua itu terus menjelaskan, meskipun Anda datang 10 tahun lebih cepat dari jadwal, peraturan orang tua ini tidak akan berubah. Anda memiliki waktu 1 tahun di sini untuk memahami hukum jalur air, dan jika Anda dapat memahami variasi Jieshong, Anda dapat membuka batasan dan pergi sendiri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu hanya bisa seperti para pendahulumu, dan ia berteriak, dasar budidaya seluruh tubuh berubah menjadi kekuatan hukum di sini, tempat memelihara sumber sungai suci. Gu Xuanchen hanya terdiam dan mengamati dengan serius. Lalu orang tua itu mengeluarkan sebuah dupa yang sangat besar di depan Gu Xuanchen. Dupa ini dapat dibakar selama 1 tahun, setelah dupa habis, jika Anda tidak menyadarinya, maka saya akan datang untuk mengambil hidup Anda dan mengambil basis kultivasi Anda. Gu Xuanchen mengamati sekelilingnya dalam hatinya, pembatasan di sini dibuat dengan kekuatan ekstrim, dan bahkan metode pembentukan tubuh milikku tidak dapat dengan mudah melewatinya. Awalnya, saya hanya ingin mencari tahu kebenaran tentang sumber sungai suci, tetapi siapa yang mengira itu akan menjadi perjalanan yang mengancam jiwa. Dan ia mulai melakukan kultivasi, tapi di sini juga merupakan tempat yang aman untuk berkultivasi. Dupa di depannya juga sudah mulai terbakar, ia berpikir, airnya lembut dan mengandung energi yin, namun semburan air terjunnya juga sangat murni. Bukankah akan lebih baik jika aku menggunakan teknik kitab surgawi yin dan yang, aura di tubuh Gu Xuanchen semakin bergejolak. Sementara itu di tempat orang tua penjaga sungai terlihat, ia sedang bermain catur sendirian, dan di sampingnya terdapat banyak sekali cermin untuk memantau. Terlihat banyak sekali orang dari berbagai ras yang mencoba memahami sumber sungai suci, namun ada salah satu yang meledakkan energi sambil berteriak. Dan muncul energi berwarna keemasan dari dalam cermin yang menuju orang tua itu, sambil mengambil energi itu ia berkata, sayang sekali. Tetua tertinggi kuil Taigu, yang bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, mengapa dia harus mengunjungi sungai suci dan mati? Dan ia menghancurkan aura itu, namun, setelah menerobos 3 alam, dia tidak tahan, dan tubuhnya meledak dan jiwanya menghilang. Setelah itu ia lanjut bermain catur sendiri, tampaknya lelaki tua itu ditakdirkan hanya menjadi pupuk bagi sungai suciku. Dan ia melirik tempat Gu Xuanchen dari dalam cermin, anak ini apakah dia sangat berbakat? Dan ia memalingkan kepalanya lagi dan melanjutkan permainannya, sudahlah masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia sangat berbakat. Namun tiba-tiba, ada sebuah getaran dari dalam cermin Gu Xuanchen, dan ia seketika terkejut, apa yang sedang terjadi,
bocah ini benar-benar naik 3 level dalam waktu sesingkat ini. Sambil mengambil cermin ia berteriak tak percaya, anak ini apakah dia masih normal? Terlihat Gu Xuanchen yang fokus berkultivasi dengan santai. Ia meletakkan cermin pemantauan itu kembali. Oh, dia tidak ada rencana untuk berhenti. Apakah Anda ingin mengambil keuntungan dari keberuntungan? Dan lanjut bermain catur lagi. Kalau begitu maka lelaki tua ini ingin melihat seberapa mampu Anda. Namun, tidak ada kata mundur saat sudah memulai. Dengan wajah serius ia berkata, "Nak, semuanya tergantung pada keberuntunganmu."